Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta akhirnya menolak gugatan Partahi Siregar selaku penggugat perkara perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Hukum dan Richard Elias Pardede. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penulisan Perkara atau SIPP, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, gugatan Partahi Siregar tidak dapat diterima dan dihukum membayar biaya perkara meski ada upaya hukum banding selama 14 hari ke depan pada Rabu 13 Agustus 2025. Dalam amar putusan pokok sengketa menyatakan menerima eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut. Selain gugatan di PT-UN Jakarta tidak dapat diterima. Begitu juga gugatan di Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan Muhammad Ansori Lubis untuk seluruhnya. Dikutip laman SIPP PN Medan pada Rabu 13 Agustus 2025, dalam amar putusan konvensi dan rekonvensi, menghukum penggugat atau tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp571.100. Disebutkan dalam putusan itu menyatakan provisi tidak dapat diterima dan menyatakan perbuatan yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan Universitas Dharma Agung adalah perbuatan melawan hukum. Kemudian menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan Universitas Dharma Agung masa jabatan sejak 6 Oktober 2023 sampai 11 April 2025. Selain menghukum tergugat rekonvensi membayar kerugian imaterial sebesar 2 miliar rupiah, juga menghukum tergugat rekonvensi membayar uang paksa atau duang som sebesar 2 juta rupiah untuk setiap harinya jika lalai memenuhi isi putusan. Perkara putusan akuo diputus Selasa 5 Agustus 2025. Ketua Yayasan Perguruan Dharma Agung Medan, Hana Nelsri Kaban, melalui Sekretaris Yayasan, Hotman Sianipar, mengatakan putusan PT-UN Jakarta dan PN Medan memastikan proses akademisi tidak ada masalah lagi. Gugatan mereka ditolak. Demikian kalau untuk di Pengadilan Negeri Medan, dan untuk Petun Jakarta menyatakan bahwa gugatan dari pihak penggugat juga tidak diterima. Itu artinya kita sudah bisa melakukan operasi kita dengan baik. Yayasan yang baru itu telah dinyatakan menang karena penggugat gugatannya tidak diterima. Kita berharap supaya semua pihak yang terlibat dalam hal ini itu bisa menerima putusan itu dengan benar, baik secara internal maupun eksternal. Utamanya internal, untuk bisa kembali bekerja sebagaimana biasa. Mahasiswa juga bisa melaksanakan proses belajar mengajar. Demikian juga dosen dengan baik. Sehingga kita semua tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan. Karena sudah jelas di mata hukum bahwa kita bisa beroperasi dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan di dalam hasil petun itu. Gugatan terhadap pihak BNI blokir rekening itu tidak diterima. Sementara Rektor Universitas Dharma Agung, Profesor Dr. Suwardi Lubis, mengatakan putusan hukum telah menjawab tudingan dualisme. Kebenaran akan mencari dan mengungkap jalannya sendiri meski letih dan sunyi. Hasil pengadilan ini baik di Jakarta maupun dari Medan bahwa Dharma Agung sudah resmi menjadi universitas yang diakui sebagai yang resmi secara hukum, ya, yang selama ini dianggap dua pimpinan yayasan, enggak pimpinan, tapi dengan resminya Petun Jakarta dan Medan ini bahwa Universitas Dharma Agung yang resmi adalah yang ditunjuk oleh yayasan yang baru, ya, sehingga kita harapkan kepada masyarakat harus tetap melakukan hal terbaik untuk Dharma Agung itu sendiri. Kemudian di samping itu bahwa setelah ada pengumuman ini bahwa mungkin percayaan masyarakat itu semakin baik kepada Dharma Agung. Ya, kita harapkan kepada masyarakat jangan ragu-ragu lagi. Ya, kita akan memberikan satu yang terbaik untuk pendidikan di Sumatera Utara ini.
Diketahui gugatan Partahi Siregar selaku penggugat menggugat Menteri Hukum Republik Indonesia selaku tergugat dan Richard Elias Pardede selaku tergugat. Tetapi alih-alih ingin dikabulkan, PT UN Jakarta justru menolak gugatan penggugat Partahi Siregar untuk seluruhnya. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.